Matahari pagi menyapu kota Efesus dengan cahaya keemasan. Di sebuah rumah tua yang sederhana, duduklah seorang murid tua yang hampir tak dikenal dunia saat itu. Ia dikenal dengan satu nama, Yohanes. Yohanes bukan filsuf, ia nelayan, seorang saksi hidup dari kehidupan Yesus. Tapi kini, di usianya yang menua, ia mulai menulis sebuah Injil yang sangat berbeda dari 3 Injil sebelumnya. Ia tidak memulai dengan kelahiran Yesus di Bethlehem, atau dengan pelayanannya di Yudea. Ia memulai dengan kalimat mengejutkan. Pada mulanya adalah Firman, Logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Tapi pertanyaannya muncul berabad-abad kemudian. Mengapa Yohanes menggunakan kata Yunani Logos? Apakah ia sedang menyisipkan ide filsafat Yunani ke dalam Injil? Ataukah ia mengangkat sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang melampaui filsafat? Pada abad pertama, dunia dikuasai oleh Roma, tapi budaya yang paling berpengaruh adalah budaya Yunani. Para filsuf seperti Herakleitos, Plato, dan kemudian Stoikisme telah mengajarkan bahwa logos adalah semacam akal semesta, prinsip rasional yang mengatur dunia. Bagi mereka, logos adalah kekuatan tak terlihat yang memberi tatanan pada kosmos. Namun, di kalangan Yahudi, kata firman, Ibrani dabar, sudah lama dikenal. Dalam Kejadian 1, Allah menciptakan segala sesuatu hanya dengan berfirman. Mazmur 33 ayat 6 berkata, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Jadi ketika Yohanes memakai kata logos, apakah ia sedang merangkul filsafat Yunani? Atau ia sedang berbicara dalam bahasa yang dipahami oleh dua dunia sekaligus, Yahudi dan Yunani? Kita mundur 5 abad ke kota Efesus, kota yang sama tempat Yohanes menulis Injilnya. Di sanalah Herakleitos mengajarkan bahwa dunia ini berubah-ubah, tapi ada satu prinsip tetap yang mengatur semuanya. Logos. Herakleitos bukan nabi. Ia tidak mengenal Allah Abraham, tapi ia menangkap satu kebenaran. Ada sesuatu di balik tatanan alam semesta. Namun Logos versi Herakleitos tidak punya kepribadian. Logos itu bukan Allah. Ia hanya prinsip rasional. Yohanes akan mengambil kata yang sama dan meledakkannya dengan makna baru. Plato kemudian membawa pemikiran ini lebih jauh. Ia berbicara tentang dunia ide, bahwa dunia ini hanyalah bayangan dari bentuk sempurna yang kekal. Bagi pengikutnya, logos menjadi jembatan antara dunia ide dan dunia nyata. Stoikisme memperhalusnya. Mereka melihat logos sebagai kekuatan yang menjiwai segala sesuatu, semacam roh alam semesta yang tak pribadi. Mereka percaya hidup yang bijaksana adalah hidup yang sejalan dengan logos. Apakah Yohanes setuju dengan semua ini? Tidak. Tapi Yohanes tahu bahwa orang Yunani memahami konsep logos sebagai sesuatu yang besar, dan ia memutuskan untuk menunjukkan kepada mereka. Logos itu bukan sekadar kekuatan. Logos itu adalah pribadi. Ia adalah Tuhan sendiri. Dan ia telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Disinilah Yohanes memecah belenggu filsafat Yunani. Filsuf Yunani percaya bahwa yang ilahi tidak mungkin bersatu dengan yang fana. Tapi Yohanes menyatakan, Sang Firman kekal itu, Allah sendiri, datang ke dunia dalam rupa manusia, Yesus dari Nazaret. Logos bukan hanya rasio. Ia bukan sekadar tatanan kosmis. Ia adalah Allah yang rela menjadi manusia, tinggal di antara umat yang berdosa, dan akhirnya mati di kayu salib. Filsafat tidak pernah membayangkan hal seperti ini. Beberapa kritikus modern menuduh bahwa Injil Yohanes adalah bentuk sinkretisme, pencampuran ajaran Yahudi dan filsafat Yunani. Mereka berkata,
Yohanes pasti dipengaruhi oleh Philo dari Alexandria, seorang Yahudi Helenistik yang juga memakai kata logos. Tapi mari kita lihat, Philo hidup sezaman dengan Yesus dan Yohanes. Ia memang berbicara tentang logos. Tapi logos Philo adalah makhluk perantara, tidak setara dengan Allah. Sementara Yohanes menegaskan bahwa logos itu adalah Allah sendiri. Ia bukan ciptaan. Ia tidak memiliki awal. Ia bersama Allah dari kekekalan. Bukan Yohanes yang menyisipkan pemikiran Yunani, tetapi dunia Yunani yang belum pernah mengenal siapa sebenarnya logos itu, hingga Yohanes mewahyukannya. Yohanes menulis bukan untuk berfilsafat, tapi untuk menyatakan Injil. Di Yohanes 20 ayat 31 ia berkata, "Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya." Kita belajar bahwa Tuhan memakai bahasa yang dikenal orang saat itu, termasuk kata logos, tapi ia mengisinya dengan makna yang melampaui filsafat. Bagi kita hari ini menjadi undangan. Apakah kita percaya bahwa Yesus adalah firman yang hidup, yang telah datang untuk memberi terang kepada dunia yang gelap? Kita kembali ke ruangan kecil di Efesus. Yohanes, yang dulu bersandar di dada Yesus saat perjamuan terakhir, kini menyelesaikan tulisannya. Ia tak menulis untuk para filsuf, tapi bagi umat yang lapar akan kebenaran. Yohanes tidak menciptakan konsep logos, tapi ia menunjukkan kepada dunia siapa sebenarnya logos itu. Yesus Kristus, pribadi kekal yang menjadi manusia. Dan dengan itu, ia membuka Injilnya dengan satu pesan mendalam. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu bukan puisi Yunani. Itu adalah wahyu Allah. Apakah kita masih mengira bahwa Yohanes hanya menyalin ide Yunani? Atau kita mulai melihat bahwa Allah sanggup menyatakan dirinya bahkan melalui bahasa dan konsep yang dipahami dunia kala itu? Yesus bukan sekedar guru. Ia bukan filosofi. Ia adalah firman yang hidup. Ia adalah Allah yang turun dari surga. Dan hingga hari ini, firman itu masih bersuara di hati setiap orang yang mau percaya. Yohanes 1 ayat 1 bukan sisipan filsuf Yunani. Itu adalah wahyu dari Allah yang memakai bahasa Yunani untuk menjelaskan kebenaran ilahi. Bukan Yunani yang mempengaruhi Yohanes, tetapi Allah yang memakainya untuk menjangkau dunia yang sedang mati dalam kegelapan. Tuhan Yesus memberkati.